Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Maulidia. Saya mahasiswa Unimed dari BK Reguler D angkatan 2020. Baiklah, saya di sini ingin berceramah, di mana topik ceramah saya kali ini adalah tentang COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormatin, alhamdulillah, puji dan syukur patut kita panjatkan karena sampai detik ini kita masih dikaruniakan hidup dan kesehatan. Bapak dan ibu saudara sekalian, sudah hampir 1 tahun atau 1,5 tahun kita berada di dalam zona wabah COVID-19. Tahun 2021 sudah mau hampir berakhir, tetapi pandemi ini juga belum reda. Gimana tuh ya? Di tengah situasi ini, mari kita sama-sama kembali belajar untuk sabar. Sabar itu penting, terutama di masa sekarang ini. Bapak dan ibu dan saudara sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 153, yaitu saya bacakan. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu dan hadirin yang sekalian, saya membacakan suratnya itu melalui handphone karena kan saya sedang mens atau haid, jadi saya tidak boleh memegang Al-Qur'an. Baiklah, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Dimana artinya, wahai orang-orang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Melalui ayat itu, Allah mengingatkan kita untuk bersabar. Karena pelindung dari orang yang beriman adalah kesabaran. Kita harus sabar menunggu. Semoga vaksin yang sebagian orang sudah melakukan vaksin seperti saya sudah melakukan vaksin yang kedua kalinya. Untuk kedua kalinya, saya sudah vaksin 2 kali. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin sekalian, saya jadi promosi. Kunci dari semua ini adalah kesabaran. Oleh karena itu, kita sebisa mungkin melakukan pencegahan untuk wabah COVID-19 ini, atau misalnya kita sebut itu COVID-19. Kita itu dalam pencegahannya itu harus mengikuti anjuran menjaga jarak, kan, seperti tidak berada di kerumunan yang ramai atau menerapkan protokol kesehatan. Adapun ikhtiar untuk kita di tengah wabah COVID-19 ini, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, ta'awun atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lupa daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa wabah COVID-19 adalah cobaan atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, hadis tersebut juga memberikan kita panduan saat terjadinya wabah, di mana kita harus menjaga jarak seperti yang sudah saya bilang tadi, menjaga jarak dan tidak berada di tempat kerumunan
yang ramai. Seperti itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita di tengah wabah pandemi ini kita tingkatkan lagi dan kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kita terus bersabar, sembari berikhtiar dan berdoa serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah atau pandemi COVID-19 ini bisa segera reda. Jadi kita bisa berkumpul lagi, atau ya kita bisa berkumpul lagi seperti yang tahun-tahun yang lalu. Sebab kita yakin bahwa segala yang terjadi di dunia ini adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari kita tetap berikhtiar untuk mencegah menular COVID-19 sembari berdoa dan bertawakal. Di samping itu juga ada loh poin pentingnya untuk kita bisa memetik hikmah atas terjadinya wabah COVID-19 ini. Yang pertama itu, sejak ada COVID-19 ini, kita lebih sering memperhatikan atau menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita sendiri. Betul Bapak Ibu? Betul. Karena ya maupun di tahun-tahun sebelum ada COVID ini, kita juga menjaga kebersihan dan kesehatan. Tetapi di pandemi ini kita lebih ekstra lagi menjaga kesehatan dan kebersihan pada diri kita sendiri, pada rumah atau pada saudara-saudara kita yang lain. Yang kedua itu, karena adanya COVID-19 ini, kita juga menjadi lebih peduli dengan sesama yang membutuhkan. Seperti kan yang kita tahu, bukan yang kita tahu sih, yang saya tahu itu di tengah pandemi ini banyak yang kena COVID dan yang sedang memerlukan darah. Adapun yang darahnya A, B, O, dan AB, itu pun ada yang negatif, ada yang positif, AB positif, dan sebagainya. Jadi kita lebih bisa berbagi atau lebih peduli sesama manusia. Kebersamaan dan persaudaraan kita itu menjadi lebih kuat. Ketiga, pandemi COVID-19 ini membuat kita tersadar betapa pentingnya dan berharganya nikmat kesehatan itu. Oleh karena itu, kita harus lebih banyak bersyukur ketika diberikan kesehatan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang COVID-19 ini. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata atau pengucapan dalam apa yang saya sampaikan hari ini. Saya memohon maaf kepada Bapak dan Ibu dan saudara sekalian yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya yang bisa dipetik bersama. Di situasi pandemi ini, kita harap lebih berhati-hati dan menjaga kesehatan, serta lebih peduli terhadap diri kita sendiri. Demikianlah ceramah saya hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan hadirin sekalian.